Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Hilar dengan NIM 2304 0101 0232 ingin menjelaskan tentang TS komunikasi data. Yang pertama, prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Itu merupakan pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim merupakan perangkat yang mengirimkan data atau informasi. Bisa berupa komputer, perangkat seluler, atau perangkat lainnya yang memiliki kemampuan mengirimkan data, atau menggunakan perangkat keras seperti kartu jaringan dan perangkat lunak seperti protokol jaringan untuk mempersiapkan data dan mengirimkannya. Kedua ada media transmisi. Ini merupakan saluran yang digunakan untuk mentransfer data antara pengirim dan penerima. Dapat berupa kabel, contohnya kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang elektromagnetik, atau sinyal nirkabel seperti Wi-Fi, dan mempengaruhi kecepatan, kapasitas, dan keandalan transmisi data. Yang ketiga ada penerima. Nah, penerima ini merupakan perangkat yang menerima data dari pengirim. Menerima data yang dikirimkan melalui media transmisi dan menggunakan perangkat keras seperti kartu jaringan dan perangkat lunak seperti protokol jaringan untuk memproses dan merekonstruksi data yang diterima. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja jaringan komputer berdasarkan OSI layers. Yang pertama ada application layer. Nah, application layer ini merupakan lapisan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Contohnya seperti email, menggunakan protokol SMTP untuk mengirim email. Yang kedua ada presentation layer. Nah, presentation layer ini bertanggung jawab untuk konversi data seperti enkripsi dan kompresi untuk memastikan data dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Yang ketiga ada session layer. Session layer ini membangun dan mengelola sesi komunikasi antara dua aplikasi, misalnya seperti email antara dua server. Yang keempat ada transport layer. Ini membagi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan menambahkan header transport untuk memastikan data diterima secara turut dan lengkap oleh penerima. Yang kelima ada network layer. Network layer ini merupakan eh, jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan dan menggunakan protokol seperti IP serta routing. Yang keenam ada data link layer. Ini berfungsi untuk membungkus data menjadi frame dan menambahkan header serta trailer untuk deteksi kesalahan dan pengalamatan fisik atau MAC address. Yang ketujuh ada physical layer. Ini mengubah data menjadi sinyal fisik atau sinyal listrik, cahaya, serta radio untuk transmisi melalui media jaringan. Nah, fungsi kerja dari masing-masing layer dan contohnya. Yang pertama ada application layer. Fungsinya untuk interaksi langsung dengan pengguna. Contoh seperti HTTP, FTP, DNS, serta SMTP. Yang kedua ada presentation layer. Ini berfungsi untuk enkripsi, dekripsi, serta konversi format. Contohnya format JPEG, MP3, dan SSL atau TLS. Yang ketiga ada session layer. Berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi. Contohnya NetBIOS atau RPC. Yang keempat ada transport layer. Ini berfungsi untuk pengirim data end-to-end. Contohnya seperti TCP dan UDP. Yang kelima ada network layer. Ini berfungsi untuk routing dan pengalamatan IP. Contoh IP, ACMP, serta router. Yang keenam ada data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk framing data dan alamat MAC. Contoh seperti Ethernet, switch, serta MAC address. Yang ketujuh ada physical layer. Nah, ini berfungsi untuk transmisi bit melalui media fisik. Contoh seperti kabel hub, fiber dan fiber optik.
Slide selanjutnya yaitu network topology. Nah, ini merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan komputer, perangkat jaringan, dan node lainnya dalam satu jaringan komputer. Nah, topologi ini menggambarkan struktur fisik atau logis dari jaringan dan bagaimana data mengalir di dalamnya. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan, antara lain yang pertama ada topologi bus. Nah, cara kerjanya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Data yang dikirim dari perangkat lain akan berjalan sepanjang kabel dan diperiksa oleh semua perangkat. Namun, hanya perangkat tujuan yang menerima data tersebut. Kelebihannya yaitu biaya murah karena menggunakan sedikit kabel dan mudah untuk diimplementasikan pada jaringan kecil. Kekurangannya yaitu jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan mati dan kinerjanya menurun jika terlalu banyak perangkat serta sulit untuk mendeteksi masalah jaringan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Cara kerjanya setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain membentuk jaringan, membentuk lingkaran, dan data mengalir dalam satu arah atau dua arah untuk dual ring. Dan setiap perangkat tertindak sebagai repeater untuk meneruskan data ke perangkat berikutnya. Kelebihannya yaitu data mengalir secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan tabrakan data serta performa stabil pada jaringan kecil sampai menengah. Kekurangannya jika satu perangkat kabel rusak, maka seluruh jaringan bisa terganggu, kecuali menggunakan dual ring, serta sulit dikonfigurasi ulang atau ditambah perangkat. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Cara kerjanya semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, dan biasanya switch atau hub. Serta data dari perangkat dikirim ke perangkat pusat, kemudian diteruskan ke perangkat tujuan. Kelebihannya yaitu mudah untuk menambah atau menghapus perangkat jika satu kabel rusak tidak memengaruhi perangkat lain, dan mudah untuk mendeteksi masalah jaringan. Kekurangannya jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan akan berhenti bekerja, serta membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Yang keempat ada topologi mesh. Nah, ini kerjanya setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain dalam jaringan, dan data bisa dikirim melalui banyak alur, serta tergantung jalur terbaik yang tersedia. Kelebihannya yaitu redundansi tinggi jika satu jalur gagal, masih ada jalur alternatif, dan sangat handal serta tahan gangguan. Kekurangannya yaitu biaya instalasi sangat tinggi dan sulit diimplementasikan dan dikelola. Yang kelima ada topologi tree atau pohon. Cara kerjanya yaitu gabungan antara topologi star dan bus. Terdapat topologi pusat atau akar yang kemudian bercabang menjadi beberapa jaringan dengan topologi star. Kelebihannya yaitu skalabilitas tinggi, cocok untuk jaringan besar, dan mudah untuk memperluas jaringan. Kekurangannya yaitu jika backbone atau tulang punggung rusak, maka jaringan bisa terganggu, serta instalasi kompleks dan mahal. Yang keenam ada topologi hybrid. Cara kerjanya yaitu menggabungkan dua atau lebih topologi dasar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus jaringan besar. Kelebihannya yaitu fleksibel, bisa digunakan sesuai kebutuhan, lebih efisien untuk organisasi besar dengan banyak departemen, dan kekurangannya yaitu biaya mahal serta pengelolaan dan desain yang kompleks. Oke, case selanjutnya yaitu scalability of network. Ini merupakan kemampuan suatu jaringan untuk bertumbuh atau diperluas dengan tetap mempertahankan kinerja, efisiensi, dan keandalannya. Dalam konteks jaringan, skalabilitas berarti ketika jumlah pengguna perangkat data atau lalu lintas jaringan meningkat, maka jaringan tersebut masih dapat menyediakan layanan tanpa gangguan, tidak menurunkan performa secara signifikan, dan mudah ditambah kapasitas atau cakupannya. Misalnya dengan menambahkan switch, router, server, atau bandwidth. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.